Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bergabung dalam acara online seminar yang dilakukan oleh Gading Counseling and Empowerment Center. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk bergabung dalam seminar malam hari ini. Bapak Ibu, Gading Counseling and Empowerment Center adalah sebuah counseling center yang melayani masyarakat secara sosial dan bersifat non-sara. Kami bersyukur untuk setiap kontribusi yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga hingga saat ini Gading Counseling and Empowerment Center dapat terus melayani dan bahkan dapat menyediakan layanan berupa seminar malam hari ini. Bapak Ibu, mungkin malam hari ini untuk sementara fitur chat akan di-disable dulu dan nanti akan dibuka kembali pada saat sesi tanya jawab. Untuk itu, apabila selama seminar ini berlangsung, Bapak Ibu tipe pertanyaan, silakan menuliskannya dalam device Bapak Ibu terlebih dahulu. Nanti langsung di-copy ke kolom chat di sesi Q&A atau sesi tanya jawab dan dikirimkan kepada saya, Agustinus Sarjana, yang malam hari ini melayani Bapak Ibu sebagai host. Baik Bapak Ibu, pada tahun 2024 ini kami kembali hadir dengan tujuan untuk memperlengkapi Bapak Ibu, khususnya yang bergerak di marketplace. Seperti visi yang dimiliki oleh Gading Counseling, yaitu ingin menjadi pusat konseling yang dapat memberikan berkat dan tuntunan, memberikan pengharapan dan tuntunan, serta memperkuat setiap pribadi dan keluarga, serta institusi yang dipercayakan, sehingga tagline kami adalah Giving Hope and Reaping Growth. Kami menyadari bahwa pada kenyataannya permasalahan yang terjadi dalam setiap individu tidak dapat dipisah-pisahkan secara kaku. Apapun permasalahannya yang ada dalam keluarga atau rumah akan berdampak kepada individu tersebut dalam pekerjaannya, dalam relasi yang dimilikinya, dan sedemikian pula sebaliknya. Sehingga jika kami ingin menguatkan individu dari sisi profesionalitasnya, maka adalah satu hal yang tidak terhindarkan untuk kami pun harus dealing dengan sisi personal individu tersebut. Tahun 2024 ini, Gading Counseling and Empowerment Center akan menghadirkan beberapa seminar bagi marketplace dan mitra kami. Kami akan menyajikan rangkaian seminar yang akan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dalam menghadirkan personalitas dan profesionalitas secara tepat dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang genuine dan terus bertumbuh sesuai dengan otentitas masing-masing, sehingga mencapai titik maksimal. Sore hari ini, dalam seminar ketiga di tahun 2024 ini, berjudul Navigating the Gen Z Wave, Insight into Workplace Dynamic. Ini judulnya menarik banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ada dua pembicara malam hari ini, namun pertama akan hadir bersama kita Bapak Dedianto Christian Sambeta. Beliau adalah salah satu konselor dalam Gading Counseling and Empowerment Center. Beliau memiliki gelar master dalam bidang counseling dan beliau memiliki pengalaman sebagai school counselor. Dengan expertise beliau, banyak usia yang ditangani oleh beliau, dari mulai teenagers, young adult, dan bahkan sampai dengan mature individuals. Mari kita welcome Pak Dedianto Christian Sambeta. Selamat malam Pak Dedi. Halo, selamat malam Pak Agus. Apa kabar Pak? Baik, baik. Senang ketemu Pak Dedi. Sehat ya Gimana Pak Pak ya? Dedi di sana, hujan atau enggak? Oke, cuaca di kantor Pak Dedi hujan atau panas? Gimana? Halo Pak. Halo Pak Baik. Agus. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Iya, Dedi untuk mendung-mendung menyampaikan ini Pak. materi Pak Dedi. Kayaknya Oke, mau oke. hujan nih. Di tempat kami hujan nih. Kelihatannya rata ya. Baik, silakan Pak Dedi menyampaikan materi yang pertama.
Halo Pak Agus. Halo Pak Oh, Dedi, maaf Pak. saya mendengar tadi tidak Ya jelas. udah jelas. PT Maaf tadi Bapak Pak, tidak ada sudah gangguan muncul. jaringan. Tapi udah Oh, oke harusnya ini. oke, siap kalau begitu. Oke, semoga baik ya Pak Dedi Oke, dan lancar dalam membawakan materi malam hari ini. Selamat Pak Dedi. selamat Pak Agus. Nah, Oke, Pak, selamat silakan. malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Salam kenal ya bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang baru pertama kali ketemu, meski kita ketemu kali ini via online. Khususnya barangkali buat teman-teman Gen Z yang mungkin join di seminar di malam hari ini. Bisa kasih reaction nggak bagi teman-teman Gen Z atau yang merasa masih lah ya masuk Gen Z, biar saya ada gambaran kira-kira berapa banyak teman-teman Gen Z yang hadir di meeting malam hari ini. Nggak ada ya? Oh, ada satu, ada three. Oke, oke. Hanya satu ternyata ya. Banyak sebenarnya, cuma yang lain masih malu-malu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini ada video singkat, teman-teman mungkin bisa lihat. Dulu waktu saya seumuran kamu, saya sudah punya rumah. Iya, harganya cuma 50.000. Duit kita habis untuk bayar psikolog dan makan sushi. Ntar lagi kiamat, who needs a house? Ya, video ini saya ambil di Instagram dan kasih capture dan gambaran sekilas ya, bagaimana perbedaan value dari Gen Z dan generasi boomers kalau yang di video ini. Mungkin hanya jokes, bercandaan aja, untuk meme aja, tapi kita tahu ya, di luar sana atau mungkin teman-teman sendiri sedang mengalami tantangan di tempat kerja secara khusus yang berkaitan dengan value dengan generasi lain. Baik itu sebagai rekan kerja ataupun dengan pimpinan di dalam tempat kerja teman-teman semua. Nah, data dari Pusat Statistik tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 200 banyak itu Gen Z. Oke, slide-nya masih belum di next. Bentar. Nah, oke. Gen Z itu sekitar 71,5 juta jiwa dan persentasenya itu sekitar 27,94%, dan itu mengalahkan millennials yang jumlahnya 25,87%. Dan dikutip dari jurnal West Science mengungkapkan pada tahun 2023 ada sekitar 30% dari total populasi dunia ini itu dari Gen Z. Dan survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2022, 68,63% angkatan kerja di Indonesia diisi oleh Gen Z dan millennials. Mayoritas dari Gen Z dan millennials. Nah, kita tinjau sebentar ya, bagaimana keunikan kondisi mental dari tiap-tiap generasi. Pertama itu saya langsung bahas ke baby boomer yang lahir dan besar di tengah kondisi perang dunia. Kalau di Indonesia konteksnya ada pasca kemerdekaan dan perang kemerdekaan. Kondisi sosial politik yang masih bergejolak, fokusnya pada usaha bertahan hidup. Dan di masa itu juga akses pendidikan masih terbatas. Nah, ciri khas dari tantangan zaman yang keras ini melahirkan generasi yang keras, berwatak keras, pekerja keras, mental baja, dan kadang-kadang lebih konservatif, loyalitas mereka itu tinggi, dan mereka itu orang orang tua kita tertarik dengan isu-isu politik. Begitu masuk di Gen X, walaupun mereka lahir dan besar dalam kondisi yang lebih kondusif, kehidupan masih belum stabil, dan dalam masa membangun lapangan kerja belum banyak, persaingan sangat ketat karena lagi membangun, lebih mandiri, kompetitif, dan tertarik dengan isu ekonomi. Ada ciri khas juga ya, karena Gen X ini adalah mungkin anak-anak dari boomers atau pre-boomer yang kadang-kadang keras dan kaku. Mereka mulai terbuka dan tidak kaku bagi Gen X ini. Ada perasaan bahwa menjadi kaku dalam mendidik anak
itu nggak menyenangkan dan lebih open-minded dan memberi kebebasan dan keleluasaan. Kenapa penting untuk menyebutkan ini? Karena mayoritas dari Gen Z itu lahir di periode dari orang tua yang Gen X. Dan value-value dari Gen X seperti ini yang memberikan keleluasaan kepada mereka untuk coba dan terbuka dengan hal-hal baru. Nah, di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan value yang dapat muncul di tempat kerja itu setelah ini ya. Kita lihat dari Gen Y, setelah X ada Y, atau ini millennials. Millennials hidup dalam kondisi yang lebih stabil, akses untuk sekolah semakin besar, dan ini juga ada hubungan dengan keputusan pemerintah bahwa program wajib belajar itu wajib buat setiap anak-anak. Jadi pendidikan kalau di masa boomer itu sesuatu yang sulit, di masa milenial kewajiban malah. Sehingga generasi ini kebanyakan merupakan generasi yang terdidik. Generasi ini lahir dan besar dari peralihan ke dunia digital, akses kepada informasi jauh lebih luas. Di masa ini media sosial mulai muncul. Teman-teman mungkin yang senior-senior bisa ingat ada Friendster di awal 2000-an, MySpace, Facebook, dan belakangan macam-macam platform media sosial itu mulai muncul. IG, WA, YouTube, TikTok yang paling booming akhir-akhir ini, dan macam-macam pengaruhnya, yaitu pemikiran lebih terbuka, dan dalam beberapa kasus milenial lebih berani menyuarakan pendapat dibanding generasi X. Karena salah satunya generasi X itu hidup dengan kondisi yang kaku, walaupun menyimpan ketidaksukaan kepada senior-senior, tapi lebih memilih untuk memendam. Sedangkan Gen X atau milenial mulai ada terbuka buat menyuarakan pendapat mereka. Dan karena skop lapangan pekerjaan lebih banyak, kesempatan kerja juga lebih terbuka. Dan orientasi pekerjaan mulai berubah, bukan untuk mencari kerja saja, tapi semata-mata ada esensi mencari makna di balik pekerjaan itu. Nah, yang paling baru itu sebenarnya ada generasi alfa, tapi kita akan fokus membahas di generasi Z yang tumbuh di masa teknologi itu makin masif, arus informasi berkembang dengan pesat dan instan, zaman lebih stabil, lapangan pekerjaan jauh lebih banyak, fokus dalam bekerja yaitu mencari meaning dan berkaitan dengan kesehatan mental. Tempat kerja dengan budaya kerja yang tidak terlalu informal dan hubungan hierarki yang lebih sedikit lebih menarik buat Gen Z ini. Dibandingkan generasi lainnya, Gen Z ini ingin suara mereka untuk didengar, dan tempat kerja yang gak banyak hierarki mampu mewujudkan hal ini. Workplace yang memiliki kondisi kerja yang fleksibel juga diminati oleh Gen Z. Dan dampaknya apa? Karena meaning tempat kerja semakin penting dan isu mental health itu signifikan, rentan banget bagi Gen Z untuk pindah tempat pekerjaan jika situasi dan kondisi di lingkungan kerja dirasakan nggak memberikan meaning atau nggak membangun kondisi mental health mereka. Nah, saya itu ketemu klien ya, 2 tahun dia itu udah 4 kali pindah tempat kerja yang berbeda-beda. Dia cerita alasannya, dia bilang kalau dia rasa mulai nggak nyaman atau nggak oke, ya dia nggak sungkan buat langsung resign. Nah, sekarang apa artinya ini bagi kita semua? Gen Z sebagai employee atau mungkin punya usaha yang mempekerjakan Gen Z lain atau milenial, Gen X, baby boomers yang menjadi rekan kerja atau atasan dari Gen Z, meskipun nilai dari corporate atau tempat kerja itu penting, jika corporate tidak memahami dan menerapkan kondisi kerja yang diinginkan, mereka mungkin kehilangan kandidat generasi pekerja masa depan yang brilian, yang berbakat dari Gen Z ini, yang terlalu cepat buat belajar dan bisa adaptif. Gak hanya kehilangan calon karyawan yang berbakat, tidak. Ada generasi baru juga di tempat kerja yang merugikan masa depan dari corporate. Ini juga menjadi tantangan ya. Karena di startup misalnya, kalau yang akhir-akhir ini makin masif juga didirikan dengan adanya generasi itu, bukan hanya mengisi pos-pos pekerjaan dan tenaga, tapi juga ganti ya, memberi ide baru yang dari perusahaan.
Gen Z adalah generasi milik seminar oleh Gen Z berdasarkan preferensi mereka, termasuk juga Gen Z secara pribadi. Teman-teman mungkin yang Gen Z dapat mengenal bagaimana dinamika kondisi mental mereka yang mempengaruhi tempat kerja, atau juga secara timbal balik dipengaruhi oleh Gen Z di 30 yang ada yang menunjukkan persen dari Gen Z itu memiliki smartphone. Slide-nya masih belum. Saya lanjut ya. 54% Gen Z menghabiskan minimal 4 bahkan lebih untuk mengakses sosial media. Lebih dari sepertiga influencer media sosial ya Gen Z, dan sekitar 30% populasi dunia Gen Z. Tahun 2025 diproyeksikan 27% dari Gen Z akan mengisi angkatan kerja. Dan selanjutnya, begitu berbicara soal dunia kerja, 77% Gen Z fokus dan menginginkan untuk memiliki work-life balance. Mereka ada keinginan atau kepikiran untuk meninggalkan tempat kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Nah, salah satu liputan dari The Guardian menyatakan 1 dari 3 orang yang berusia 18 sampai 24 tahun dilaporkan memiliki gejala yang indikasi kecemasan dan berbagai isu yang lainnya. Lalu muncul tulisan yang saya capture di slide ini ya. Mereka menuliskan kayak gini, apa sih yang menyebabkan isu mental semakin meningkat? Apakah karena kesadaran tentang kesehatan mental semakin tinggi? Atau karena generasi ini yang memang kurang resilient, dan itu juga berhubungan dengan faktor pola asuh dan perubahan eksternal lain? Ataukah juga mungkin barangkali ada pengaruh dari perubahan zaman yang terlampau cepat, sehingga memberikan kondisi yang tidak menentu dan generasi ini sulit buat menyesuaikan diri? Beberapa potensi penyebab yang kita alami kurang lebih 2-3 tahun yang kemarin itu juga signifikan ya. Konflik antar negara. Yang terakhir itu Rusia sama Ukraina, terus di daerah Timur Tengah sana mungkin secara personal tidak begitu berpengaruh, tapi bagi beberapa marketplace, tempat kerja corporate itu bisa terpengaruh dan secara tidak langsung mempengaruhi employee. Faktor sosial media juga mempengaruhi kompleksitas. Ini semua memiliki kontribusi atau zilenial yang juga berpengaruh dan secara timbal balik dipengaruhi oleh tempat kerjanya. Perlu diakui bahwa kita sulit memisahkan aspek-aspek pekerjaan dengan pekerjaan kita ya. Atau sebaliknya, hal-hal yang tempat kerja bisa mempengaruhi mental health seseorang dan berdampak pada aspek sosial lainnya. Misalnya ya, masalah keluarga, masalah relasi entah dengan atasan atau rekan kerja, masalah personal, masalah profesional dan tugas pekerjaan. Semua ini mempengaruhi bagaimana kondisi mental seseorang di tempat ia bekerja. Dan akhirnya dengan dinamika yang sangat kompleks ini seringkali terlihat di dalam pekerjaan. Misalnya orang melihat ya, oh orang ini selalu ngantuk misalnya. Kok dia terlalu capek ya setiap kali datang ke tempat kerja, nggak fokus buat bekerja. Padahal mungkin di balik performa di tempat pekerjaan ada masalah keluarga yang berlarut-larut. Misalnya ada anak Gen Z yang orang tuanya sakit, dia anak bungsu, mesti merawat orang tuanya, terus mesti jagain. Dia diharapkan barangkali jadi tulang punggung di dalam keluarga. Bukankah hal-hal ini mempengaruhi bagaimana dinamika di tempat kerja, dan kita tidak bisa memisahkan sama sekali hal-hal ini satu sama lain. Apa yang terjadi di tempat pekerjaan mempengaruhi seseorang, dan sebaliknya apa yang terjadi dalam diri seseorang di konteks-konteks lain mempengaruhi bagaimana performa dia di tempat kerjaan. Dan bukankah di tempat kerja itu terbentuk suasananya itu dari kebiasaan orang per orang, ekspektasi di kultur, dan kultur di tempat kerja itu mempengaruhi seseorang dan dipengaruhi oleh individu tersebut. Oke, dan nampaknya apa misalnya ya, dalam situasi yang sangat stressful misalnya bagi orang-orang yang memiliki masalah-masalah tertentu, kondisi itu
berdampak bagi kondisi mentalnya dia, stres berhari-hari, dan akhirnya kerja hanya sekedar untuk bekerja seperti mesin yang sulit berpikir, sulit merasa, tidak efektif dalam bekerja, dan dalam kondisi-kondisi tertentu menjadi frustrasi, depresi, dan kondisi-kondisi ini terlalu intens dan nggak pernah selesai. Karena terlalu stressful, kadang-kadang dampaknya kepada performa kerja yang berujung pindah tempat kerja lagi yang lebih cepat. Karena salah satu isu Gen Z ini adalah mental health. Di luar masalah-masalah pribadi, kita akan lihat salah satu aspek yang seringkali juga mempengaruhi tantangan di tempat kerja, karena itu berhubungan dengan bagaimana setiap individu menafsirkan masalah. Oke, next slide. Nah, manusia itu terdiri dari berbagai aspek. Tiga bagian penting yang seseorang itu miliki, yaitu perasaan, pikiran, dan tindakan atau behavior atau perilaku. Apa yang seseorang pikirkan mempengaruhi perasaannya dan kemudian mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya. Misalnya ya, di tempat kerja seorang Gen Z itu merasa dirinya kurang mampu, kurang kompeten. Akhirnya perasaan yang muncul ya rendah diri, gak confidence, ragu-ragu, dan memunculkan sikap dan tingkah laku membatasi pergaulan karena dia nggak confidence. Kadang-kadang dia menolak tanggung jawab, diminta buat presentasi dia nggak mau. Dan banyak aspek-aspek pekerjaan lain yang terdampak. Itu salah satu contoh dari dinamika bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan itu saling berkaitan satu sama lain. Dan seringkali kita hanya berfokus pada apa yang terlihat melalui tindakan dan sikap. Tapi kalau kita meninjau dengan lebih jernih dan berani, setiap tindakan dan sikap ini muncul dari adanya dinamika diri, entah disadari atau tidak. Atau dalam teori psikologi ada aspek conscious dan unconscious. Dan sayangnya banyak sekali sikap-sikap kita muncul dari aspek unconscious, dari apa yang tidak kita itu sadari. Saya ketemu ya, beberapa waktu lalu klien datang couple 2 orang, pasangan suami istri yang udah menikah sekian tahun lamanya. Kurang lebih 5 tahun mungkin. Mereka awalnya datang dengan masalah pernikahan, dan dalam perbincangan saya itu mulai nilai, kayaknya ada beberapa indikasi gejala depresi itu dialami oleh klien yang suaminya ini. Dan saya itu minta buat suaminya ikut sesi konseling pribadi. Nah, di situ mulai ketahuan. Ternyata beberapa bulan terakhir ini gejala depresi itu muncul dengan sangat intens. Nah, singkat cerita, di waktu kami balik lagi di sesi couple beberapa minggu setelah itu, kita itu menemukan bahwa ada sisi-sisi saat klien yang suami ini berhadapan dengan figur wanita yang agak dominan, walaupun care, dia bisa ada perasaan nggak suka. Karena itu muncul dari thoughts, belief, value yang selama bertahun-tahun itu terlatih buat dia pikirkan. Karena dia berasal dari mama yang dominan, walaupun itu care, dan figur ini muncul. Dia lihat lagi dalam diri istrinya. Makanya salah satu aspek yang lumayan tension buat mereka itu dari behaviornya suaminya yang kadang-kadang nggak menunjukkan ketertarikan buat ngobrol kalau udah ditanya atau dikonfrontasi. Tapi ini salah satu aspek yang kalau kita lihat di permukaan gunung es, di balik itu ada banyak sekali hal-hal yang tidak disadari. Bagi pasangan ini, atau khususnya suami, dinamika yang terjadi demikian. Dan mungkin bagi teman-teman mulai bisa refleksi ya, beberapa pengalaman-pengalaman tertentu, sikap-sikap tertentu yang akhirnya dilakukan karena ketidaksadaran yang terjadi karena ada mekanisme-mekanisme tertentu di dalam diri. Nah, dalam interaksi masing-masing individu dengan orang lain, khususnya di tempat kerja, kita itu memiliki behavior yang berbeda-beda dan ini muncul dari thoughts dan feeling yang mungkin saja berbeda. Proses ini kadang begitu kompleks. Misalnya kalau di gambar ini ya, ada 4 orang, ya ada 4 dinamika yang terjadi. Kalau di tempat kerja yang lebih kompleks lagi, kompleksitas itu muncul. Masing-masing orang datang dengan thoughts-nya, feelings-nya, behavior-nya, apapun dinamika yang terjadi dalam diri muncul di sana. Dan kadang-kadang masing-masing orang itu memiliki prasangka tertentu dengan teman-temannya, apalagi dalam konteks adanya gap generasi yang ada di dalam tempat kerja antara Gen Z dengan generasi-generasi lain. Nah, saya itu akan dijelaskan secara singkat bagaimana
kerangka kognitif ini membantu ya menafsirkan dan mengatur bagaimana seorang melihat dunia. Sederhananya, skema menggambarkan pola berpikir atau berperilaku yang dipakai dan digunakan seseorang untuk menafsirkan apa yang terjadi. Nah, di gambar ini. Jadi kalau dinamika yang tadi, thoughts, behavior, feeling, dan di sini ada tambahan bodily sensation, itu muncul dari adanya skema. Dari bagaimana seseorang itu memiliki kacamata, membentuk perspektif dan penilaian dia tentang dunia. Secara kognitif, skema merupakan kerangka mental yang terbentuk di long-term memory yang dibangun dari kumpulan berbagai ingatan tentang pengalaman unik masing-masing individu, yang seringkali menjadi tantangan karena kerangka mental ini juga menyebabkan kita menyeleksi informasi berdasarkan keyakinan dan ide kita yang sudah ada sebelumnya ya. Misalnya, bagi Bapak Ibu sekalian selama ini sudah bekerja sekian tahun, apalagi mungkin generasi yang lebih senior, Gen X, atau bahkan baby boomers, yang menjunjung tinggi norma sopan santun, daya juang, hidup itu harus memperjuangkan segala sesuatu dengan baik, memperhatikan norma-norma etika, dan skema ini menjadi kerangka untuk menilai dunia, yaitu bahwa kalau berinteraksi dengan orang yang lebih tua, ya seseorang itu mesti mempertahankan adab, sopan santun, berkata-kata meski pakai kalimat yang mungkin menunjukkan hierarki. Lalu ketemu dengan generasi yang lebih muda, misalnya Gen Z ya, orientasinya lebih ke output dan kadangkala kurang memperhatikan hal-hal yang diperhatikan oleh senior-senior dari cara-cara tertentu sehingga dalam komunikasi kadang-kadang bisa lebih direktif, to the point, kayak ada basa-basi. Dan bagi generasi senior boomers misalnya yang mayoritas menjadi pimpinan di kantor, mendefinisikan ini sebagai kurang sopan, kurang beretika. Tapi bagi Gen Z ini adalah efektivitas karena mereka tidak membuang waktu, bisa menemukan solusi, solution oriented, dan nggak bisa dihindari konflik pun menjadi muncul. Entah intensitasnya biasa atau mungkin berujung resign atau pemecatan karena terlalu tajam kadang-kadang perbedaan yang ada. Karena mungkin Gen Z merasa kok terlalu hierarkis ya, kaku banget, buang banyak waktu, dan cara kerjanya terasa sulit buat diakomodir oleh company tempat dia bekerja. Tempat itu mungkin dirasa terlalu menekan, memberi tuntutan yang tidak realistis, karena bukan fokus pada pekerjaan tapi hal-hal di luar itu. Ini salah satu contoh bagaimana penafsiran dunia kacamata, skema itu mempengaruhi thinking, feeling seseorang dan nampak nyata dari manifestasinya dalam tingkah laku dan perilaku. Nah, cara singkat sebenarnya skema ini kalau dibahas itu panjang ya, dari Bartlett dan kemudian ada kontribusi dari Piaget yang mengemukakan bahwa perkembangan kognitif itu mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu. Misalnya ya, kalau kita mengingat waktu kecil atau saat kita lihat kalau kita punya anak yang baru pertama kali belajar, mereka mungkin diajar buat lihat sapi ya. Mereka menerima informasi bahwa seekor sapi itu bentuknya gede, berwarna putih, berbintik hitam, memiliki 4 kaki, dan ada ekor. Ciri-ciri ini menjadi skema yang mereka punya, atau kita punya waktu kita masih kecil. Ketika kita melihat disebut kambing, skema ini akan membuat skema baru, yaitu ya kita belajar sesuatu yang baru, mengakomodir namanya, oh ini namanya kambing. Jadi ada proses belajar di sana. Dan kadang-kadang itu pun terjadi dalam dinamika kita bekerja ya. Ada masa-masa kita itu punya konsep sendiri tentang dunia pekerjaan, bagaimana cara kerja. Tetapi makin kita ajarkan kesempatan buat menerima masukan itu menjadi kontribusi buat kita itu bertumbuh. Tapi kalau kita menolak perubahan yang kita punya, yang orang lain itu sediakan, yang mungkin diciptakan, dikondisikan di tempat kerja, kita nggak bisa punya kesempatan buat mengubah skema. Skema itu terlalu rigid dan susah buat jadi fleksibel. Ini karena skema itu kadang-kadang bisa dalam bentuk prasangka. Karena prasangka itu salah satu contoh skema yang menjadi filter
orang melihat dunia Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, mungkin koneksi internet di tempat Pak Didi agak terganggu, tapi eh, mungkin Pak Didi akan berusaha untuk kembali lagi bersama kita. Oke, oke, oke Pak Oh, Agus. sudah kembali Pak Didi? Baik, Ya, silakan. Silakan. oke. Jadi saya lanjut ya dari konsep skema yang ada ini, bagaimana kita itu menafsirkan dunia, khususnya misalnya dalam konteks pekerjaan ya. Misalnya dalam konteks dunia kerja, generasi yang lebih senior, yang mayoritas memiliki skema, kalau dibilang kata bekerja, mungkin gambaran mental yang terbentuk ialah jadi PNS, bekerja di BUMN, kerja itu harus pakai seragam, pergi ke kantor, ada jam kerja tetap, dari jam 8 misalnya sampai jam 4 sore, jam 5 sore, dan mungkin bisa ditambah dengan beberapa kriteria lain. Kenapa skema ini muncul? Teman-teman mungkin masih ingat konsep generasi yang sebelumnya yang lahir dan besar di zaman yang sedang membangun atau kondisi perang dan kondisi sosial itu masih belum tertata. Kondisi ekonomi lagi nggak stabil dan serba pasti. Sehingga pekerjaan yang stabil itu dianggap sebagai pekerjaan yang penting. Makanya skema yang terbentuk ketika dibilang tentang bekerja, value-value itu yang muncul. Berbeda banget dengan Gen Z yang lahir dan besar di masa akses informasi itu nggak ada sekat dan terlalu cepat. Isu sosial di belahan dunia yang sangat jauh, yang mungkin di Eropa sana yang nggak pernah kita pergi, tapi kita bisa tahu real time di tempat kita, di depan screen, gadget, dan device. Misalnya yang paling apa namanya buat anak muda, gaya rambutnya Justin Bieber, Taylor Swift ngomong apa di konser yang di dunia jauh sana, hampir semua info itu bisa kita lihat real time. Apalagi transisi di kehidupan setelah pandemi. Pekerjaan dan pertemuan sosial mengalami disrupsi dan berpindah dari kontak langsung menjadi kontak secara online. Pekerjaan itu banyak berkaitan dengan teknologi bagi Gen Z. Jam kerjanya kadang nggak tetap, bisa ke kantor karena kerja remote dari rumah. Makanya dalam beberapa kasus, orang-orang itu kadang heran ya, nanya ke Gen Z atau beberapa milenial, kok kamu kelihatan nggak pernah pergi kerja, tapi duitnya banyak, bisa bangun rumah, beli macam-macam. Ya karena dia bisa kerja dari rumah, dengan device, dia bisa bikin konten, upload IG, YouTube, TikTok, belum lagi ada fitur live, yang bisa jualan online dan semua itu bisa dijadikan ladang pekerjaan. Bayangkan kalau Gen Z yang hidup di tengah-tengah boomers, orang tuanya misalnya, yang kadang-kadang kaku dan rigid ini, yang hidup dengan kriteria-kriteria tertentu. Tentu kadang-kadang ada tekanan dan ketegangan yang muncul. Seolah-olah dia dikasih tuntutan bahwa bekerja ya harus pergi ke tempat-tempat yang kayak tadi, pergi ke jadi PNS, BUMN, sedangkan bagi dia bekerja itu dia bisa kerjain di mana aja. Yang penting itu bisa purposeful, meaningful, dan oke buat mental health-nya dia. Dan kondisi ini pun sebenarnya udah menciptakan ketegangan dan stres bagi Gen Z ya. Belum lagi bagi di tempat tertentu bagi Gen Z yang kadang-kadang memiliki skema tertentu tentang dunia kerja. Misalnya ya, ada orang kalau di gambar ini situasinya itu tempat kerja yang mengevaluasi. Dia itu punya skema kalau dievaluasi itu sebagai penolakan pribadi. Akhirnya dia merasa proses berpikirnya dia misalnya merasa bahwa oh kalau dia dievaluasi itu dia ditolak secara pribadi dan akhirnya dia nggak nyaman. Dia menafsirkan event yang evaluasi itu sebagai menyerang pribadinya dia dan itu memunculkan stres yang luar biasa buat dia. Nah, saya itu ingin make sure ya, teman-teman Gen Z barangkali ada yang punya pengalaman yang sama. Entah itu beberapa waktu lalu atau sekarang ini sedang bergelut dengan isu-isu yang mirip dengan contoh-contoh yang saya itu berikan tadi. Perbedaan value dan belief
jelas memberikan output yang berbeda. Mengetahui why kenapa kita memiliki dinamika seperti ini mungkin bisa menolong teman-teman mungkin bisa berefleksi bagaimana dinamika-dinamika yang terjadi dalam diri sendiri, mengartikan masalah itu akhirnya mempengaruhi cara pandang tentang masalah dan cara kita melihat orang lain. Nah, bagi Gen Z atau beberapa milenial yang identik dengan pencarian akan makna di tempat kerja, saya itu pengen share singkat bagaimana Viktor Frankl ya, seorang neurolog dan dia juga psikiater yang mengemukakan konsep terapi logoterapi yang berfokus pada pencarian akan makna hidup. Nah, waktu dia buang di camp konsentrasi Nazi, dia itu mengobservasi bagaimana kehidupan manusia itu bermakna. Dan kemudian dia menuliskan, dan itu dibukukan dalam buku Man's Search for Meaning, dia mengutip apa yang dikatakan oleh filsuf Friedrich Nietzsche, yang dia bilang gini, dia yang memiliki mengapa untuk hidup bisa menanggung hampir semua bagaimana. Ini penting ya, karena tekanan sosial, well-being di tempat kerja, isolasi sosial, work-life balance, tidak muncul dari kondisi hampa yang itu mungkin teman-teman sedang hadapi. Ada proses bagaimana value-value ini terbentuk. Well-being, isolasi sosial, work-life balance antar Gen Z mungkin bisa berbeda dengan generasi-generasi lainnya. Dan mungkin saja bagi beberapa orang, kondisi di tempat kerja itu memunculkan perasaan yang kuat. Dan kalau ditelusuri, ternyata kecemasan yang muncul sebenarnya itu sumbernya udah ada. Karena dia dibesarkan dari pola asuh yang mungkin terlalu menuntut, dari orang tua yang terlalu kaku, kondisi rumah yang juga mungkin stressful, dan kemudian begitu dia ketemu tempat kerja yang memunculkan kondisi stres, kayak red button itu rasanya ditekan terus dan itu terlalu sensitif buat dia. Gambaran dan penjelasan seperti ini mungkin saja menjadi input buat teman-teman agar bisa berempati dengan tiap-tiap orang ya, khususnya bagi gap generasi yang mungkin bisa berbeda value. Nah, Gen Z bisa melihat realita dalam diri dan bagaimana realita generasi sebelumnya sehingga bisa bersikap dengan cara-cara yang tepat dan bijaksana, dan sebaliknya kita-kita ini generasi yang lebih senior bisa melihat Gen Z dengan keunikan dan kekayaan dari bakat-bakat mereka yang bisa jadi itu ya bisa juga berkaitan dengan kontribusi kita ya yang hidup di masa yang lebih dahulu. Nah, sehingga kondisi tempat kerja itu bisa lebih kondusif, setiap orang mengembangkan diri dengan value positif tanpa ada judgement, dan masing-masing itu bisa berkolaborasi kayak di poster yang dari Gading untuk publikasi seminar ya, ada employee pakai jas yang berselancar dengan sangat baik. Nah, karena tiap-tiap tantangan di tempat kerja itu bukan lagi dilihat sebagai apa namanya tantangan yang membahayakan, tapi ya bisa dinikmati sebagai bagian dari berkolaborasi. Saya juga kutip dari Viktor Frankl yang di slide ini, dia bilang, bila semua orang sempurna maka setiap individu dapat digantikan oleh siapapun juga. Karena ketidaksempurnaan manusia inilah, maka setiap individu tidak dapat disia-siakan atau dipertukarkan. Jadi kita itu saling berkontribusi satu sama lain dengan keunikan-keunikan yang ada. Awareness bahwa Gen Z mungkin memiliki kesulitan dan tantangan dalam kesehatan mental itu satu hal. Tapi kadang-kadang hanya berakhir kalau Gen Z ya kadang-kadang posting di media sosial, mungkin tujuannya buat cari validasi dari orang lain, atau mungkin dia bisa curhat dengan teman-teman, dan itu sebenarnya ya dalam batas tertentu itu bisa membantu. Tapi di saat teman-teman Gen Z mungkin merasa kesulitan-kesulitan yang teman-teman itu hadapi, itu mulai signifikan pengaruhnya bagi fungsi hidupnya teman-teman, dan itu mulai mengganggu. Nah, jangan sungkan buat membuka diri, mencari akses kepada profesional yang mungkin bisa dibicarakan, dan mungkin bagi teman-teman juga jangan sungkan kalau ada masalah tertentu yang berkaitan dengan mental health dan itu muncul karena pemicu di tempat kerja, dan mungkin bisa menghubungi juga di Gading Counseling. Need help, if you need help, dan looking for mental health support and resource, feel free to approach kami. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bahan dari saya ini bisa memberikan insight ataupun refleksi dari bagaimana dinamika yang terjadi dalam diri teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Agus. Wow, Pak Dedi, thank you banget. Itu materinya betul-betul menjadi pencerahan loh. Betul-betul Sama-sama artinya Pak Agus. eh,
Itu luar biasa. Jadi memang seperti tadi Pak Deddy sampaikan ya, kadang-kadang Gen Z ini yang dia cari adalah sebuah situasi di mana purposeful, meaningful, dan mensupport situasi mental health dia ya Pak Deddy ya. Sehingga bahkan Iya, benar. kadang-kadang karena tempat kerja otomatis dong ada satu yang sifatnya penilaian atas KPI gitu ya, atas pencapaian. Tapi dia anggap itu sebagai sebuah penolakan secara pribadi ya. Lalu ada ketersinggungan dan akhirnya malah nggak ketemu tuh antara Gen Z dengan level supervisornya dia gitu Pak Didi ya. Dan itu bagus banget bahwa sebetulnya ada ketika ada sebuah kesadaran, ketika orang sadar ada ketidaksempurnaan dalam diri itu malah sebetulnya maka dia jadi irreplaceable Pak ya. Karena kalau semua orang sempurna, semua bisa saling menggantikan satu sama lain dengan mudahnya Pak ya. Wow, thank you, Benar, Pak. thank you so much. Dan kata-kata terakhir dari Pak Didi tadi bagus sekali bahwa ketika kita punya awareness, kita punya kesadaran bahwa aduh mental healthku terganggu nih, maka sebaiknya nggak hanya mencurahkan itu di sosial media untuk dapat validasi dari teman-teman, tapi lebih daripada itu sebaiknya datang ke profesional Pak Didi ya, profesional yang bisa betul-betul membantu, kemudian membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi mental health yang tidak baik, lalu dia bisa berkontribusi positif di tempat kerja. Dia dapat prestasi yang baik, dapat reward yang baik, nah udah deh, naik deh terus tuh Pak Deddy ya. Wow, thank you so much. Ya, Pak Deddy kasih materi bagus banget nih teman-teman buat kita malam hari ini. Dan setelah Pak Deddy, akan ada satu orang yang membawakan materi juga, dan beliau ini juga seorang yang luar biasa sekali. Nah, saya perkenalkan Ibu Evi Wahyuni. Beliau adalah Associate Coach at Gading Counseling and Empowerment Center. Beliau tuh punya latar belakang experience yang panjang sekali, 23 tahun pengalaman beliau dalam leadership company, dan beliau juga adalah seorang certified Maxwell Leadership Mentor and Trainer. Beliau juga seorang pemegang ICF certified coach, dan dia juga adalah seorang mentor untuk kehidupan premarital. Mari kita sambut Ibu Evi. Selamat malam Ibu Evi. Mohon maaf Ibu Evi mungkin masih di mute. Audionya belum di-unmute. Halo, selamat malam Pak. Thank you for the nice introduction. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Evi. Can you see my screen, Pak? Yes, Ibu Evi, terlihat dengan jelas. Okay. Zoom is yours, Ibu. Oke, thank you Pak Deddy. Terima kasih Mas Agus. Pertama saya ingin mengapresiasi juga buat teman-teman, ibu bapak yang sudah hadir di malam ini, yang punya semangat yang besar untuk belajar ya. Tadi kita udah mendengar banyak dari sisi psikologis dari Pak Deddy. Sekarang kita mau melihat apa sih manifestasinya di working place. Bagaimana kita sebagai pemimpin atau perusahaan bisa menarik, meretain, mendevelop Gen Z, bukan hanya supaya mereka itu stay lebih lama, tapi bagaimana potensinya bisa berkembang secara maksimal dan kemudian berkontribusi sesuai dengan ekspektasi. Dan juga kita mau melihat sebagai pemimpin generasi yang lebih matang, yang mengaku generasi lebih senior, itu gimana kita bisa berkolaborasi, berjalan bersama Gen Z untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, yuk kita lihat berikutnya. Kenapa nih? Why-nya lebih dahulu. Mengapa sih memahami generasi yang berbeda itu sangat penting? Pertama kali di dalam sejarah, kita dihadapkan pada suatu keadaan di mana paling tidak ada 4 generasi itu berada di lingkungan kerja yang sama. Nah, pertemuan generasi yang berbeda di lingkungan kerja yang sama, ini memperkaya perspektif, membuka peluang inovasi, tetapi at the same time memberikan tantangan yang berbeda, yaitu tantangan komunikasi, tantangan engagement, dan tantangan leadership. Karena setiap generasi mempunyai prinsip, mempunyai values, mempunyai motivasi yang berbeda-beda juga. Sebagai pemimpin untuk bisa mengkoneksikan dan mengoptimalkan
kinerja mereka, tentunya kita juga harus menggunakan pendekatan yang berbeda pula. Nah, sekarang kita mau lihat ya, mengapa sih kita perlu melihat Gen Z specifically? Mengapa mereka punya peranan yang penting untuk kita perhatikan? Tadi Pak Dedi sudah menyinggung ya di awal tentang demografi Gen Z. Saya tidak akan mengulanginya dan membacanya satu persatu, tetapi saya hanya ingin menyimpulkan dari data ini terlihat dengan jelas bahwa Gen Z itu adalah mayoritas di marketplace. Ini data 2020 ya. 5 tahun ke depan, pada saat ini separuh Gen Z itu adalah masih duduk di bangku kuliah. Separuh sudah ada di marketplace. Bisa yang 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, Gen Z akan menjadi nomor 1, Gen Z akan mendominasi dunia pekerjaan. Oleh karena itu, Gen Z akan memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh di negara kita. Ya, mereka akan membuat keputusan, mereka akan menjadi penentu masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, Gen Z penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita pahami. Yuk kita lihat sebentar sekali lagi ya untuk merefresh our memory perbedaan dari generasi-generasi yang ada. Mungkin yang hadir di webinar kita kali ini sepertinya kebanyakan Gen Z kali ya. Tadi kita udah tanya siapa yang Gen Z, cuman ada beberapa. Boleh kasih emoticon siapa yang Gen Z atau baby boomers mungkin? Apakah ada banyak? Ya, jadi ini adalah perbedaan dari segi usia maupun tahun kelahiran, perbedaan generasi. Saya hanya akan meng-call out ciri-ciri yang berhubungan dengan pekerjaan. Setiap zaman membentuk generasi secara berbeda. Seiring perubahan zaman, hubungan individu dengan pekerjaan juga berbeda. Tadi Pak Dedi sudah menyinggung ya, kalau yang namanya tradisionalis atau baby boomer itu melihat pekerjaan sebagai long term. Mereka melihat karir itu sebagai kendaraan untuk mendapatkan penghasilan yang tetap, untuk sebagai platform di mana mereka mempersiapkan masa pensiun. Baby boomers itu juga bekerja keras ya, mereka tahu jelas mana yang benar, mana yang salah. Mereka sangat tegas dan lebih formal di dalam berkomunikasi. Sedangkan Gen X itu saat ini sebagian sudah memasuki usia pensiun, namun sebagian lagi masih duduk di puncak kepemimpinan. Mereka adalah generasi yang loyal, pekerja keras pula, karena mereka dibesarkan oleh baby boomers. Kemudian milenial. Milenial ini dari segi karir mereka terkenal suka pindah-pindah pekerjaan atau job hoppers. Milenial ini sangat kolaboratif. Sangat kolaboratif dan mereka menuntut work-life balance. Ya. Sangat menghargai diversity, inclusivity. Kemudian Gen X. Saya tidak akan membahas panjang di slide ini untuk Gen X. Gen X, kemudian generasi Alpha. Nah, ini sepintas secara cepat perbedaan generasi yang tadi kita sudah dengar dari Pak Dedi. Siapa itu Gen X? Pak Dedi tadi juga sudah menjelaskan bahwa realitas Gen X itu mereka sangat paham akan digital ya, mereka digital native. Begitu lahir mereka sudah terpapar dengan teknologi. Oleh karena itu mereka cara kerja mereka itu sangat cepat. Mereka sangat critical, mereka juga sangat confident karena informasi ada di genggaman tangan mereka. Makanya mereka sangat pede. Mereka juga sangat praktis ya. Disebut juga generasi strawberry. Kenapa sih disebut generasi strawberry? Karena Gen X ini terkenal lembek ya. Katanya mentalnya mental seperti strawberry, lembek begitu. Tetapi kita juga jangan lupa ya, generasi strawberry ini dibesarkan oleh siapa? Siapa tahu juga dibesarkan oleh generasi strawberry parents. Siapa itu strawberry parents? Generasi X ya. Generasi Z ini dikenal juga emoji generation. Mereka sangat suka berkomunikasi secara singkat menggunakan simbol-simbol. Dari segi pekerjaan, mereka termotivasi oleh salary.
dan mereka didrive oleh purpose, tujuan maupun makna. Buat mereka, progres itu sangat penting. Mereka sangat senang dengan reward. Mereka mencari apresiasi, ya. Nanti kita akan lihat survei yang menunjukkan bahwa mereka ini suka side hustles. Apa itu side hustle? Side hustle itu adalah income sampingan. Ya, mereka bergerak sangat cepat, jadi mereka dapat mengerjakan banyak hal at the same time. Oleh karena itu, mereka berpendapat satu pekerjaan saja tidak cukup, so they can do many things at the same time. Mereka juga sangat suka direct communication and face to face. Yuk kita lihat lebih lanjut ya. Apa kata survei mengenai Gen Z relasinya dengan pekerjaan? Berdasarkan survei, Gen Z ini memiliki harapan, nilai, dan preferensi yang unik. Survei di tahun 2024 mengatakan bahwa keputusan pengambilan keputusan dalam karir itu ditentukan oleh 78% ditentukan oleh salary, ya, salary and pay. Yang kedua ditentukan oleh lingkungan. 60% mereka akan melihat apakah mereka mempunyai lingkungan yang mendukung. Kemudian diikuti dengan apakah mereka dapat mengembangkan skill mereka. Demikian juga di dalam memutuskan either they will stay or they will go. Itu align ya. Sebagian besar mereka mengatakan alasan untuk mereka resign adalah apa? Salary. Dan alasan kedua adalah mereka akan lihat lingkungan dan budaya perusahaan. Align atau tidak dengan budaya atau values yang saya miliki. Kemudian diikuti dengan jenjang karir. Mereka akan melihat saya mempunyai jenjang karir yang jelas atau tidak. Jika mereka berpendapat, oh ini jenjang karirnya nggak jelas, maka mereka akan leave. Nah, kemudian bagaimana survei di Indonesia specifically di tahun 2024? Ini align ya. Nomor 1, sebagian besar mereka mengatakan jika gaji kurang memuaskan, mereka akan resign. Nah, data-data ini sepintas untuk menunjukkan apa sih yang menyebabkan mereka resign. Berikutnya, ada data yang juga sangat menarik. 76% menuntut flexible working hour. Ya. 74% mengatakan saya akan resign jika saya merasa kemampuan saya itu tidak bisa dikembangkan di perusahaan ini. Jika saya tidak mempunyai opportunity untuk bertumbuh. Menarik ya? Nah, yang kemudian 75% percaya bahwa mereka itu harus dipromosi di tahun yang pertama. Mereka sangat pede bahwa saya itu harus dipromosi di tahun yang pertama. Menurut mereka, promosi itu sama dengan jabatan. Promosi itu sama dengan title, about being the boss. Gen Z ini tidak paham bahwa menjadi pemimpin itu not as simple as menjadi bos, ya. Mereka terbiasa dengan konsep kenaikan level. Selama mereka sekolah, 1 tahun mereka naik kelas. Jadi mereka pikir, oh di dunia pekerjaan juga begitu. Setelah 1 tahun, saya sudah qualified untuk naik kelas. Gitu. Dan 32% mengharapkan mereka itu dipromosi even di 6 bulan pertama mereka bekerja. Hasil survei yang menarik. Nah, karena Gen Z ini sangat concern dengan keuangan, kebanyakan mereka itu memiliki yang namanya income sampingan atau side hustle. Ya, 59% Gen Z itu memiliki income sampingan. Jadi content creator kah, jadi videographer, personal assistant, atau pekerjaan-pekerjaan sampingan. Karena mereka juga berpendapat nih, bahwa jam-jam produktif mereka itu jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Jadi mereka merasa setelah pulang kantor, itu mereka masih sangat produktif. Dan mereka melihat bahwa satu pekerjaan nggak cukup. Mereka harus melakukan beberapa pekerjaan sekaligus untuk menambah income. Namun jika kita mau jujur, sebenarnya income sampingan atau pekerjaan sampingan ini bukan hanya dikerjakan oleh Gen Z. 61% milenial juga sebenarnya mempunyai pekerjaan sampingan.
Gen X pun juga mempunyai pekerjaan sampingan. Mungkin kita tidak jujur aja atau tidak mengekspos bahwa kita memiliki pekerjaan sampingan. Namun 36% generasi X pun sebenarnya punya pekerjaan yang lain di luar pekerjaan kantor atau mempunyai aktivitas lain di luar pekerjaan kantor. Oke, berikut adalah realitas Gen Z. Sekarang kita akan setelah memahami realitas Gen Z dan mengingat bahwa mereka itu akan menjadi mayoritas di angkatan kerja, perusahaan perlu memahami apa yang bisa membuat mereka berhasil. Bagaimana perusahaan atau pemimpin bisa mendapatkan yang terbaik dari Gen Z ini. Setiap generasi perform secara maksimal dalam lingkungan yang berbeda, dan mereka termotivasi dengan cara yang berbeda. Sependek pengalaman saya, dari 20 tahun pengalaman di corporate, saya melihat company itu mau maju atau tidak maju, mau rise atau menurun, itu tergantung dari leadership. Seperti John Maxwell pernah katakan, everything rises and falls on leadership. Jadi segala sesuatu tergantung dari kepemimpinan. Leadership bukan hanya sekedar kemampuan untuk berkomunikasi, tetapi efektif leadership ada hubungannya bagaimana kita sebagai perusahaan atau pemimpin mengkoneksikan mereka. Yuk kita lihat ya lebih lanjut, apa sih yang perlu kita lakukan? Tadi Pak Dedi sudah menjelaskan challenge-challenge apa yang kita hadapi dari generasi Z di tempat kerja. Kita sudah sering mendengar ya, ini adalah challenge-challenge yang sering kita dengar. Satu, high turnover. Generasi Z itu paling gampang resign ya. Sekitar 8-12 bulan mereka sudah bisa memutuskan mau resign atau mau nggak resign. Dan kebanyakan memutuskan, oh sebaiknya saya resign dari perusahaan ini. Bahkan berdasarkan survei, ada yang setelah 3 bulan, baru 3 bulan, mereka sudah resign. Oke. Kemudian terkenal dengan too many expectation. Aduh, tuntutannya banyak banget. Gajinya mau tinggi, waktu kerjanya mau fleksibel, mau mempunyai lingkungan kerja yang positif, yang enak, ya. Terus menuntut promosi dalam waktu cepat. Kemudian yang ketiga apa? Disengage. Tidak sama dengan milenial yang sangat kolaboratif. Gen Z itu sangat kompetitif. Gen Z lebih menyukai bekerja secara privacy. Nah, impact negatifnya adalah mereka cenderung disengage. Mereka cenderung diam jika mereka mempunyai masalah. Oleh karena itu, kita sering dibuat bingung oleh Gen Z. Kok sepertinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia ini ya, tiba-tiba dia mau mengundurkan diri, begitu. Seakan kan tiba-tiba terlihat tidak happy, tiba-tiba terlihat mau resign. Karena mereka nggak suka terbuka, mereka nggak akan ngomong begitu saja kalau kita nggak nanya. Namun mereka akan cenderung bisa tuh komplain di sosial media, terus menceritakan keburukan apa yang terjadi di kantor, ngomongin atasan mereka di sosial media. Tapi ketika mereka di kantor, mereka tidak komplain, mereka terdengar baik-baik, terlihat baik-baik saja. Kemudian kita sudah tahu bahwa mereka dikit-dikit katanya depresi, dikit-dikit bilang saya punya mental health issue. Hari ini ditegur, besok muntaber. Muntaber itu apa? Mundur tanpa berita, gitu ya. Terus dikit-dikit merasa anxious. Dikit-dikit nggak pede. Itulah sebabnya mereka disebut dengan generasi strawberry. Nah, jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai pemimpin atau perusahaan? Untuk berdampak dan dapat memimpin dengan efektif dikatakan kita harus dapat memimpin bagaimana mestinya mereka dipimpin. Lead the way they need to be led. Artinya kita harus mau memahami mereka terlebih dahulu. Untuk membawa mereka kemana kita pergi, sebagai pemimpin kita harus memahami
pergi kemana mereka berada, kemudian membawa mereka kemana kita mau pergi. Itu adalah arti lead the way they need to be led. Nah, bagaimana we can lead the way they need to be led? Berikutnya kita akan melihat apa sih yang perlu kita kerjakan, apa sih yang kita perlu lakukan sebagai pemimpin atau perusahaan supaya kita itu bisa menarik Gen Z, bisa retain dan mendevelop mereka. Pertama, bagaimana sih kita bisa menarik Gen Z? Untuk menarik Gen Z, temukan Gen Z di platform yang tepat. Di mana itu? Yaitu di sosial media. Handphone itu adalah suatu device yang dipakai Gen Z untuk segala keperluan. Mereka memakai handphone untuk mengerjakan tugas, untuk entertainment, komunikasi, belajar, shopping, segala sesuatu mereka lakukan melalui sosial media. Nah, sosial media mana nih yang tepat untuk menarik Gen Z? Berdasarkan survei, penggunaan Facebook itu menurun dari 70% ke 50%. Dan hanya 30% Gen Z di Indonesia yang masih menggunakan Facebook. On the other way around, 20%. Dan YouTube penggunaannya 85%. Jadi, jika kita mau menarik Gen Z, platform yang tepat adalah mungkin menggunakan Instagram ataupun YouTube. Ya. Mereka juga mengharapkan proses rekrutmen itu secara cepat. Proses aplikasi diharapkan simple, tidak lebih dari 15 menit. Nah, setelah bergabung, proses onboarding dengan Gen Z itu diharapkan singkat dan direct. Jangan dibuat complicated. Karena kalau complicated, mereka akan bingung. Pastikan mereka memiliki digital access. Kehidupan mereka sangat terintegrasi dengan teknologi. Jadi pastikan mereka mempunyai easy access terhadap information. Siapkan online video format di mana anytime mereka bisa merelook dan merefer ketika mereka lupa atau ketika mereka ingin mencari informasi. Nah, berikutnya yang keempat, be ready with critical questions. Ya, tadi Pak Dedi sudah menyinggung ya, Gen Z itu adalah straight to the point. Mereka sangat berkomunikasi itu dengan langsung, tidak suka basa-basi. Jadi, be ready untuk menjawab pertanyaan yang kritis. Ya, contohnya pertanyaan yang kritis. Gen Z akan bertanya kepada kita, sebutkan contoh di mana perusahaan itu mendevelop dan mempromot tim, katakanlah. Apa sih culture perusahaan ini? Bagaimana perusahaan ini meresponi diversity and inclusion? Ya, jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis. Mereka itu ingin mengetahui detailnya karena mereka sangat concern dengan job security. Jadi mereka ingin tahu values yang ada di perusahaan ini align nggak dengan value saya. Dan mereka mau merasa aman. Begitu. Yang terakhir adalah set right expectation. Saat onboarding, pastikan kita sebagai pemimpin atau perusahaan itu memberikan ekspektasi yang jelas dari awal. Ya. Apa sih syarat-syarat di promosi? Bagaimana jenjang karirnya? Jelaskan secara jelas di awal supaya mereka tidak meraba-raba atau supaya mereka tidak mempunyai interpretasi yang salah. Jadi set the right expectation. Kemudian be transparent. Di dalam komunikasi, usahakan jelas. Ya, jelas. Jangan ditunda-tunda. Buat Gen Z, clarity itu memberikan kenyamanan. Mereka mau semuanya jelas. Jika tidak jelas, mereka akan anxious. Dan mereka akan khawatir. Karena job security adalah suatu hal yang penting buat Gen Z. Contoh, bagaimana mekanisme promosi?
Ya, tadi dikatakan berdasarkan survei 75% Gen Z merasa sudah waktunya dipromosikan di tahun yang pertama. Jelaskan bahwa kenaikan level itu harus diikuti dengan growth. Kenaikan jabatan itu diikuti dengan ekspektasi-ekspektasi tertentu. Jelaskan semuanya ini di awal, jangan dihindari topik-topik yang sulit. Let's be on the same page. Oke. Kemudian, build trusting team. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan yang terbaik dari Gen Z? Bagaimana kita mendapatkan semaksimal mungkin dari tim kita? Mungkin pertanyaan yang lebih tepat itu adalah, apa yang kita lakukan sebagai pemimpin untuk menciptakan environment yang tepat di mana tim kita itu bisa bertumbuh dan bisa berkontribusi dengan maksimal. Jika kita tidak mempunyai trusting team, mungkin kita akan melihat tim kita itu hadir, tim kita itu presence gitu ya. Tapi mungkin mereka menyembunyikan sesuatu. Mungkin mereka tidak berani berterus terang, ya. Mungkin mereka hanya sebagai yes man gitu karena mereka takut. Apa itu trusting team? Trusting team adalah tim yang merasa aman, tim yang merasa bisa tampil adanya, keinginan Gen Z atau mungkin dilihat, dihargai, didengar, ya, dan bisa dipercaya. Jadi ciptakan lingkungan di mana mereka seen, heard, and valued. Ini adalah tugas suatu building team. Gunakan coaching and mentoring approach. Hindari commanding. Commanding tanpa penjelasan itu kita tidak akan bisa memimpin Gen Z dengan efektif jika kita hanya dengan menggunakan cara memberikan memberikan perintah-perintah tanpa penjelasan yang jelas. Ya, karena orientasi Gen Z tadi adalah purpose and meaning. Mereka harus paham betul apa yang mereka lakukan itu mempunyai tujuan. Mereka harus paham betul apa yang mereka lakukan itu mempunyai makna. Jadi jika mereka mendapatkan perintah-perintah tanpa penjelasan, terus tidak ada arti yang mereka pahami, mereka akan yang clear, concise, dan eksplisit. Pastikan kita mempunyai touch-based session yang rutin. Katakanlah sebulan sekali kita duduk bersama dengan Gen Z atau dengan tim kita untuk membicarakan apa progresnya, apa yang kamu rasakan, halangan-halangan atau hambatan apa yang kamu hadapi. Apa sih yang membuat kamu termotivasi bekerja di tempat ini? Kira-kira apakah kamu mendapatkan mempunyai saran buat perusahaan ini untuk lebih maju? Gen Z itu sangat suka untuk di-include. Mereka berharap to be included. Mereka sangat suka jika dilibatkan. Jadi ajak mereka berdiskusi. Encourage debate. Sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menstimulasi mereka untuk memberikan pendapat. Ya, usahakan mereka berada di dalam situasi di mana mereka itu berani untuk bertanya, di mana mereka itu berani untuk memberikan opini. Ini survei yang sangat menarik menyatakan bahwa 96% Gen Z itu need to feel included. Mereka butuh untuk merasa dilibatkan. Mereka butuh untuk merasa dihargai dan mereka butuh untuk merasa empowered, diberikan kuasa atau authority. Oke? Dan 73%
mengatakan mereka akan mundur dari perusahaan itu jika mereka tidak mendapatkan feedback dari atasan mereka. 70% mengkonfirmasi bahwa mereka membutuhkan feedback, dan 88% itu prefer face-to-face feedback. Nah, Bapak Ibu, jika kita bilang face-to-face, itu tidak hanya on-site face-to-face. Zoom face-to-face itu juga sudah termasuk face-to-face buat Gen Z, karena mereka sangat menyukai digital ya. Jadi usahakan face-to-face, mau on-site atau digital, yang penting face-to-face. Di dalam perusahaan apapun, di dalam area apapun, ada 3 pertanyaan penting dari tim untuk pemimpinnya yang kita harus bisa, yang harus kita pertimbangkan, yaitu 1, can you help me? Apakah kamu bisa menolong saya? 2, do you care about me? Apakah kamu peduli dengan saya? 3, can I trust you? Apakah saya bisa mempercayai Anda? Dimanapun pekerjaan kita, tim akan mempertanyakan 3 pertanyaan ini. Jadi adalah tanggung jawab kita sebagai pemimpin untuk bisa menciptakan trusting team, ya. Karena trust itu the key of growth. Karena trust itu adalah kunci supaya kita bisa mengkoneksi tim kita yang berbeda-beda. Trust itu adalah kunci supaya kita bisa memberikan dampak, kunci supaya kita bisa memberikan pengaruh. Jadi, tugas seorang pemimpin adalah menciptakan trusting team. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, lead with empathy. Stop blaming Gen Z. Mari kita berhenti menyalahkan, oh Gen Z itu lembek, Gen Z itu payah, Gen Z itu sulit untuk dihandle. Tetapi sebagai pemimpin dan perusahaan adalah suatu tanggung jawab kita untuk sekarang mulai menolong mereka sebagai generasi yang lebih senior. Jadi begini ya, kadang kita melabel Gen Z sebagai generasi yang sulit, itu karena sebagai generasi X atau baby boomers, kita itu tidak comfortable dengan status quo. Kita itu sangat comfortable dengan status quo. Jadi kita ketika mereka bertanya, banyak mempertanyakan, kita jadi uncomfortable. Dan kita jadi melabel mereka sebagai generasi yang sulit. Padahal mungkin mereka tidak sulit sebenarnya. Mereka hanya ingin memahami. Mereka hanya ingin clear direction. Jadi hindarkan cara-cara kepemimpinan yang commanding. Yang dikit-dikit kita sering ya mendengar, terutama dari pemimpin yang senior, pokoknya saya maunya beres, pokoknya saya tahu beres. Nah, hindarin cara-cara kepemimpinan yang seperti ini. Karena jika kita bersikap seperti ini, mereka akan melabel kita juga sebagai toxic leader. Gitu ya. Jadi berikan penjelasan, ajak mereka bicara. Encourage debate, tanya pendapat mereka. Terus ask their perspective, ya. Mereka itu sebenarnya hanya membutuhkan reassurance, mereka membutuhkan guidance. Bapak Ibu mungkin ingat Gen Z itu dibesarkan oleh Gen X. Dan ketika kita membesarkan Gen Z, kita dahulu di-encourage kan sebagai orang tua, berikan pujian. Kita harus selalu memberikan afirmasi, acknowledge what they do. Nah, karena mungkin kita kebanyakan memberikan pujian terus nih, pujian terus, akibatnya di pekerjaan mereka juga berpikir bahwa saya selalu harus memberikan pujian, saya harus selalu mendapatkan pujian. Jadi ketika mereka ditegur, mereka langsung deh ciut. Mereka langsung baper. Mereka langsung minder, kehilangan kepercayaan diri. Nah, sebagai pemimpin apa yang harus kita lakukan? Jelaskan kepada mereka bahwa feedback itu penting. Ketika kita memberikan feedback, itu bukan berarti kita mengkritisize, tetapi kita memberikan ruang untuk growth. Ya, oleh karena itu di sini sangat penting buat Bapak Ibu sebagai pemimpin memiliki kemampuan coaching, bagaimana memfasilitasi growth. Karena coaching is the key untuk people itu bisa bertumbuh.
Coaching is the key bagaimana kita bisa men-tap motivasi tim kita supaya mereka bisa mengembangkan potensial mereka. Kemudian, bagaimana kita mendevelop Gen Z kita? 80% Gen Z mengatakan mereka ingin pekerjaan yang bisa mengembangkan skill set mereka. 79% mengatakan saya mau pekerjaan di mana perusahaan itu bisa mendevelop saya. Ya, karena Gen Z itu sadar Bapak Ibu bahwa untuk sukses mereka harus mereka harus meningkatkan skill mereka. Mereka sadar bahwa mereka itu tidak berpengalaman, maka mereka butuh untuk bertumbuh. Mereka sadar itu. Oleh karena itu, sebagai perusahaan, pastikan itu punya platform di mana mereka itu bisa bertumbuh. Karena Gen Z itu sangat termotivasi dengan pertumbuhan. Progress itu sangat penting buat Gen Z. Mereka akan mempertanyakan, saya mempunyai di perusahaan ini. Bahkan banyak Gen Z ya yang memutuskan untuk resign jika mereka melihat bahwa saya bekerja di tempat ini, saya tidak menjadi lebih baik. Sepertinya saya jika terus bekerja lebih lama di tempat ini, saya nggak akan lebih pintar nih. Jadi saya resign. Jadi banyak Gen Z yang memutuskan untuk stay atau resign itu di saat mereka melihat perusahaan ini memberikan saya platform nggak untuk bertumbuh. Karena sebenarnya ya Bapak Ibu, Gen Z itu akan bekerja keras sih kalau mereka itu tahu what is in it for them. Pastikan kita membuat mereka tetap relevan dengan apa yang mereka kerjakan. Once mereka merasa tidak relevan, mereka akan merasa bosan. Mereka akan merasa keberadaan mereka itu tidak ada gunanya. Ngapain saya di sini? Karena saya tidak memberikan kontribusi. Begitu. Itulah yang menyebabkan mereka terlihat cepat resign. Karena mereka sangat berorientasi pada purpose, sangat berorientasi pada makna. Ketika mereka tidak melihat tujuan, ketika mereka tidak melihat makna di perusahaan tersebut, mereka akan resign. Mereka akan mencari tempat di mana mereka merasa saya lebih bermakna, saya lebih mempunyai tujuan di tempat ini. Ya, jadi berikan learning platform di mana mereka bisa bertumbuh. Ciptakan title-title baru. Contoh, mereka itu kan sangat pintar ya dan sangat cepat di dalam melakukan pekerjaan. Berikan mereka project-project. Berikan mereka title-title seperti junior project lead kah, senior project lead, karena mereka itu sangat senang dengan title. Namun pastikan di saat kita memberikan title, kita juga jabarkan ya ekspektasinya apa, pencapaian yang diharapkan apa. Bukan hanya goal mindset, tetapi juga pastikan ada growth mindset. Jangan terpaku hanya dengan target, tetapi pastikan juga bahwa kamu harus bertumbuh. Kamu harus mempunyai skill-skill tertentu untuk bisa mencapai tujuan. Berikan skill-skill yang menarik, contoh negotiation skill kah, communication skill, how to manage difficult situation, how to manage difficult people. Berikan skill-skill yang menarik buat mereka untuk supaya mereka itu bisa step up ke jenjang berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu, Gen Z itu dikatakan from briefcase to suitcase. Jadi begitu lulus, mereka langsung dicemplungin di dalam korporat, dan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini, entry job level itu banyak digantikan oleh AI, ya. Administration work itu banyak dikerjakan oleh AI. Jika demikian, oleh karena itu, maka ketika Gen Z masuk ke dalam dunia pekerjaan, ekspektasinya langsung tinggi. Ekspektasinya lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan 3 bulan pertama mungkin mereka harus langsung bertemu dengan klien.
lengkapi dengan skill-skill yang diperlukan. Communication skill sangat penting, ya. Bagaimana sih how to give and receive feedback? Apa sih resilience itu? Jadi lengkapi mereka dengan skill-skill yang akan menolong mereka untuk survive. Karena mereka tidak mendapatkan skill-skill ini sebelumnya. Kemudian celebrate milestone. Nah, ini penting sekali. Gen Z sangat termotivasi dengan rewards, dengan penghargaan, dengan apresiasi. Nah, pastikan Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin itu murah di dalam memberikan apresiasi. Celebrate milestone. Rayakan anniversary kecil. Jika mereka mencapai suatu pencapaian, apresiasi. Acknowledge ketika mereka sudah menyelesaikan suatu tugas, berikan reward, berikan insentif supaya mereka itu lebih semangat di dalam mereka bekerja. Ini yang membuat mereka semangat, gitu. Ya. Recognize progress. Kalau bisa ciptakan kesempatan-kesempatan di mana mereka bisa berpindah divisi katakanlah, atau ciptakan proyek-proyek di mana mereka bisa berhubungan dengan generasi yang lain. Dan ketika mereka mencapai target, apresiasi, berikan bonus, berikan rewards supaya mereka lebih terpacu semangatnya. Kemudian positive working space atau flexible environment. Nah, berbeda dengan milenial yang sangat suka open space, yang sangat kolaboratif, Gen Z itu sangat individualistis. Ya, jadi jika kita mempunyai beberapa generasi di tempat kerja yang sama, pastikan lingkungan kita itu mendukung. Mereka kan sangat concern dengan mental health ya. Jadi pastikan juga lingkungan kerja kita itu mendukung, memberikan environment yang positif. Misalkan ada tanaman-tanaman yang sangat yang hijau-hijau, yang relaksasi ya. Kalau kita ada tanaman yang hijau-hijau, terus pastikan teknologi integrated, di mana mereka bisa terkoneksi dengan teknologi dengan cepat dan dengan mudah gitu. Ciptakan healthy environment, berikan mental health support ya. Contoh, mungkin fleksibilitas di dalam jam kerja atau waktu-waktu tertentu di mana let's say mereka bisa olahraga bersama. Ketika mereka bisa berikan waktu-waktu tertentu, let's say 1 jam tidak terkoneksi dengan komputer, katakanlah demikian. Jadi ciptakan aktivitas-aktivitas yang kreatif yang mendukung kesehatan mental mereka. Perhatikan lighting-nya, perhatikan furniture-nya. Nah, ini Bapak Ibu lihat ya, kalau lingkungan kerjanya seperti ini, mereka bisa berdiri, mereka bisa bekerja nggak hanya di cubicle, tapi juga di setting yang sangat relaxing, itu akan memboost energi mereka di dalam bekerja. Ya, ini adalah contoh-contoh di mana kita bisa memberikan support positive working space seperti apa kepada Gen Z. Nah, summary-nya. Kita semua adalah human being dengan konteks dan perbedaan masing-masing. Setiap generasi mempunyai keunikan sendiri-sendiri dan setiap generasi akan bereaksi secara berbeda. Oleh karena itu, kita harus bisa menggunakan pendekatan yang berbeda. Realitas dari Gen Z, tanpa kita pungkiri, mereka itu sangat digerakkan oleh purpose dan meaning. Termotivasi dengan pertumbuhan dan progres karir yang jelas. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dihargai, mereka ingin didengar, dan mereka sangat termotivasi dengan reward. Mereka membutuhkan guidance, security, dan ingin selalu dilibatkan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin dan sebagai perusahaan, kita harus tahu bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi generasi muda kita. Sebagai pemimpin,
tugas kita adalah menciptakan lingkungan di mana mereka bisa secara optimal berkontribusi. Lead with empathy. Ciptakan supporting system yang mendukung mereka. Berikan counseling, berikan coaching support, di mana mereka merasa dihargai, di mana mereka merasa bahwa mereka bisa bertumbuh secara maksimal. Akhir kata Bapak Ibu, leadership is influence, nothing more, nothing less. Kepemimpinan, jika kita berbicara tentang kepemimpinan, kita berbicara tentang dampak. Kita berbicara tentang pengaruh. Tugas seorang leader adalah untuk menciptakan lingkungan di mana tim kita bisa bertumbuh. Tugas seorang leader yang lebih senior adalah untuk bisa mengangkat generasi yang lebih muda, sehingga mereka bisa menjadi generasi yang lebih tangguh. Ya, karena a great leader itu bukan seorang leader yang hebat, not just because about power, tapi about the ability to empower others. Demikian sekilas pemaparan saya, bagaimana kita bisa menarik, meretain, dan mendevelop Gen Z di working place kita. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat buat kita semua. Demikian Pak Agus, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih Bu Evi. Wah, ini definitely sangat berharga untuk teman-teman yang ada di marketplace yang saat ini berada pada posisi leadership ya Bu Evi ya. Nah, leadership itu bukan hanya di level CEO saja, tapi level supervisor, manager, general manager, sampai director. Wah, itu semuanya di level leadership. Terima kasih Ibu Evi. Dan satu hal yang menarik tadi adalah Ibu Evi menutup dengan satu kata-kata yang bagus banget. Leadership is influence, nothing more, nothing less. Wah, jadi benar-benar ketika kita berhasil menciptakan dampak yang baik dan memberikan pengaruh yang baik buat orang-orang di sekitar kita, dan that's definitely a good leadership ya. Dan satu lagi yang menarik juga tadi itu, bahwa menjadi seorang leader yang baik adalah punya kemampuan untuk empower others, untuk membuat orang lain menjadi lebih bermanfaat. Dan satu hal yang menarik adalah bahwa Gen Z ini adalah generasi yang ingin selalu mencari purpose of life dan meaningful life. Nah, ini kalau ada satu perusahaan yang bisa memaintain mereka dengan memberikan purpose, memberikan pekerjaan yang lebih bermakna untuk hidup mereka, dan they will akan stay di perusahaan itu jadi pribadi yang memberikan kontribusi positif Bu Evi ya. Oke, sip. Teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, gimana kalau kita foto bareng dulu? Dan ini saya serahkan sama teman yang bertugas nih untuk melakukan foto bersama kita. Saat ini ada kurang lebih dari 59 partisipan. Oke, selamat malam. Sebentar, saya akan mulai fotonya. Bagi rekan-rekan yang bisa menyalakan video, mungkin boleh menyalakan sebentar videonya. Oke, di layar saya terdiri dari 3 halaman, jadi mohon menunggu sejenak ya. Oke, silakan tetap menjaga senyumnya sampai saya selesai foto. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke. Next-nya sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Oke, sudah selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Kita punya sesi foto bersama tadi ya. Nah, teman-teman, saya yakin saat ini fitur untuk chat sudah kembali diaktifkan. Sehingga kalau teman-teman ada pertanyaan yang timbul,
dan ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan dikirimkan kepada saya, Justinus Sarjana. Nanti kita akan bahas satu demi satu pertanyaan yang muncul. Tapi sebelumnya sambil menunggu pertanyaan yang masuk, saya tertarik tadi ingin melempar satu pertanyaan ke Pak Dedi dulu nih. Boleh Pak Dedi ya? Oke, seperti kita ketahui kan Gen Z ini kan sebetulnya dibesarkan oleh para orang tua yang mereka mungkin sebagian lah Gen X, mungkin bahkan masih punya juga kedekatan dengan generasi di atasnya lagi, baby boomers misalnya. Dan sementara Gen X adalah generasi yang dibesarkan oleh baby boomers, definitely kan gitu. Bagaimana Gen X dibesarkan dengan gayanya baby boomers itu pasti beda dibandingkan dengan bagaimana generasi Gen X membesarkan Gen Z. Nah ini gimana nih Pak Dedi ini? Karena kan satu sisi Gen X ini kayak kejepit juga nih waktu dia dibesarkan oleh baby boomers, dia lumayan keras kan, baby boomers kan lumayan kencang ya. Tapi kebalikannya ketika dia membesarkan Gen Z, maka dia harus membesarkan dengan sebuah situasi di mana anaknya menjadi merasa lebih nyaman, punya komunikasi dua arah, dan hal-hal yang mungkin dia nggak pernah pelajari pada waktu dia dulu jadi anak dibesarkan oleh baby boomers. Gimana tuh Pak? Menurut Pak Dedi? Oke, Pak, terima kasih untuk pertanyaan yang ini ya sangat menarik ya Pak Agus. Memang kalau bicara soal pola asuh kan masing-masing generasi itu punya value-value sendiri ya Pak ya. Dan nggak bisa dipungkiri setiap value itu selalu ada kebaikan yang perlu juga buat di-maintain, tapi di sisi yang lain selalu namanya bicara soal manusia selalu ada sisi-sisi di mana ya tak ada gading yang tak konseling Pak. Tak ada gading yang tak retak Pak. Jadi karena berbicara soal manusia, aspek-aspek kelemahan selalu ada. Bukan berarti misalnya begitu bicara soal Gen X yang terjepit dari boomers dan pre-boomers itu mereka jadi lebih sulit. Enggak sama sekali Pak. Selalu ada value-value yang sangat positif yang mereka punya. Cuman memang ketika berbicara soal pattern dari manusia itu selalu ada tantangan. Misalnya kalau berbicara soal pola asuh itu kan ada kurang lebih beberapa bentuk ya. Salah satu hal yang saya sempat pelajari itu kalau bicara tentang parenting style itu ada 4, misalnya otoritatif, permisif, neglectful, dan yang paling baik itu sebenarnya otoritarian. Ya, misalnya saya coba singgung ya, otoritatif itu terlalu nuntut dan terlalu responsiveness itu terlalu kencang ya. Jadi tuntutan terlalu kencang dan kemudian dikekep itu terlalu kencang sehingga orang-orang ini kadang-kadang merasa nggak punya daya. Nah mungkin ada karakteristik tertentu di luar daripada gap generasi itu yang muncul di masing-masing keunikan keluarga. Ada yang permisif, memberikan kelonggaran, tetapi kadang-kadang nggak tahu kasih standar yang tepat sehingga anak-anak itu lahir dan besar dari keluarga yang terlalu permisif, nggak ada nilai-nilai yang kekeh buat ditahu, dan ada aspek-aspek misalnya bagi pola asuh yang neglectful ya sama sekali dibiarin, nggak dikasih tahu standarnya oke, yang kayak gimana, kemudian nggak diarahkan dengan lebih jelas. Nah kalau bicara soal ideal yang otoritarian yang demand dan responsiveness yang terlalu tinggi, otoritatif yang paling oke. Jadi dikasih ruang, dia dikasih tuntutan yang lebih, tapi dia juga mengerti ya ada plus minusnya Pak. Nggak ada yang terlalu misalnya Gen X dibesarkan dengan orang tua yang terlalu kaku dan di transisi itu mereka banyak value yang negatif, nggak sama sekali Pak. Memang itu selalu tantangannya dan tinggal bagaimana masing-masing generasi itu menemukan kekuatan dan juga mengerti bagaimana keunikan-keunikan itu bisa dirayakan dan dikembangkan buat jadi berkat, buat jadi terang buat orang-orang yang di sekitar mereka. Wow, iya Pak Dedi ya, betul juga ya. Jadi memang pola komunikasi dan pola asuh itu juga sangat berpengaruh Pak Benar. Dedi. Ya. Oke. Nah mungkin satu pertanyaan juga untuk Bu Evi. Jadi ketika tadi kita berbicara mengenai ini adalah satu hal yang menarik ketika masa ini tuh masa di mana di workplace, di tempat bekerja itu bisa ketemu 4 generasi sekaligus Bu ya. Dari mulai baby boomers masih ada karena mungkin mereka
CEO yang paling tinggi kan gitu misalnya ya, dan kemudian di bawahnya ada Gen X, kemudian ada Gen Y, dan kemudian ada Gen Z kan gitu ya Ibu ya. Nah kemudian challenge-nya tentu saja adalah bahwa bagaimana menyeimbangkan situasi itu, dan kemudian misalnya kalau Gen Z ini istilahnya tadi itu kan Bu ya, harus dipimpin dengan empati, harus dibawa ke satu jalan atau di lead ke tempat di mana mereka harus dipimpin kan gitu Bu ya. Nah, itu berarti memang untuk para generasi yang usianya lebih lanjut ini memang harus punya kesadaran untuk mau agak turun ke bawah gitu Bu ya. Ada ngerem-ngerem, ada sedikit merangkul ke bawah gitu Bu ya. Sementara mereka pada posisi udah tinggi banget, mungkin CEO atau malah mungkin presiden director gitu. Gimana menurut Ibu? Ya Pak, kalau kita bicara soal leadership, ini banyak orang yang misunderstand. Leadership is not about rank. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang true leadership, it's not about rank, about position. Jika tim kita mengikuti kita just because of our position, actually kita berada di level leadership yang paling bawah. Leadership yang sesungguhnya it's about influence, it's about making impact. Jadi, meskipun posisi kita CEO, posisi kita director, jika kita mau efektif di dalam memimpin, kita harus mau lihat ke belakang. Karena kalau kita terlalu cepat nih, atau duduk di atas, terus lari ya, secepat kita kan menganggap kita udah cepat, kita lari. Kita nggak taunya tim kita ketinggalan di belakang. Ya. Jadi sebagai pemimpin yang efektif, we need to look back. Kita harus lihat tim kita ada di mana. Ya. Dimanapun level kita harus bisa mempraktiskan empati ya. Karena nggak hanya Gen Z sebenarnya yang membutuhkan empati. Kita harus bisa sebagai pemimpin, tugas kita adalah memberikan inspirasi. Tugas kita adalah menciptakan suatu kondisi di mana mereka bisa didengar, mereka bisa mereka dihargai, didengar, dan juga mereka bisa bertumbuh. Wow, yes. Wah, ini kata kunci yang bagus sekali teman-teman semua, bahwa leadership is beyond rank. Leadership itu tidak memandang jabatan, bukan hanya mengenai masalah jabatan, tapi yang penting adalah bagaimana ketika kita memimpin tim kita bisa memberikan inspirasi, kita bahkan memberikan pengaruh, dan jangan lupa bahwa kita selalu harus lihat tim kita ada di mana nih. Jangan kita lari, tim kita ketinggalan di belakang. Oh, thank you Evi. Thank you banget untuk insight-nya. Nah, saat ini sudah masuk satu pertanyaan Bu Evi dari saya nggak tahu ini Ibu atau Bapak Oki. Beliau bertanya, bagaimana sikap lembaga jika kondisi tempat kerja terdiri dari berbagai ragam generasi? Kan tidak mungkin hanya merawat dan mempersiapkan diri untuk Gen Z saja, sebab pasti ada generasi lain yang di atasnya juga perlu dirawat. Nah, ini gimana nih? Mungkin saya lempar ke Bu Evi dulu. Iya. Dalam satu perusahaan pasti ada banyak generasi. Nah, dan oleh karena itu kita harus pahami masing-masing generasi ini hot button-nya apa. Ya. Apa sih yang membuat memotivasi? Apa sih yang membuat mereka bisa semaksimal mungkin untuk berkarya? Kendala yang dihadapi apa? Concern mereka apa? Karena setiap orang mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Ya. Itulah sebabnya, yes, kita harus punya SOP yang jelas, kita harus punya peraturan yang jelas, namun kita juga harus bisa meng-customize dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, membangun koneksi antara pemimpin dengan tim. Jadi pastikan, saya selalu anjurkan kita mempunyai regular touch base session. Ajak tim kita untuk berbicara. Karena gini ya Pak, setiap orang itu kita ketemu nggak, mereka ketemu nggak motivasi mereka di mana. Nah, tugas pemimpin itu adalah men-tap motivasi tersebut, supaya motivasi tersebut bisa berkembang sebagai suatu potensial yang bisa dimaksimalkan. Nah, itu tugas seorang pemimpin. Ya. Dan mungkin
di zaman sekarang ini kita juga sebagai generasi yang senior mungkin kita harus relook juga ya. Kalau kan Gen Z demand flexible working hour katakanlah. Ya. Jika perusahaan kita berhubungan dengan teknologi dan tim tersebut IT misalnya, make sense juga sih. IT kan juga nggak harus selalu onsite katakanlah. Iya, Jadi betul. berikan fleksibilitas mungkin dalam 2 hari mereka bisa working from home atau jadi kita sebagai generasi yang lebih tua ini kita harus siap juga untuk mengadjust. Hmm. Kita harus siap juga untuk mendengarkan pendapat mereka. Jadi nggak bisa juga terlalu saklek. Karena apa yang kesuksesan di masa lalu belum tentu kita bisa ulang dan menciptakan kesuksesan di masa depan gitu. Jadi Ya. sebagai generasi yang lebih tua kita harus up to date juga dengan perkembangan zaman. Tanpa harus men-sacrifice tujuan yang mau kita capai ya. Oke, oke. Ya, ya. Wah, menarik banget, Bu. Jadi, beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi dari jawaban Ibu tadi adalah, pertama, kunci pertama adalah membangun relasi, Bu ya. Ketika kita membangun relasi, maka kita mengetahui kebutuhannya tim kita yang terdiri dari berbagai macam generasi tadi itu, dan kemudian dari situ memang kita mesti membuat adjustment. Dan adjustment itu memang tanpa harus mengorbankan tujuan dari organisasi itu, tanpa harus mengorbankan organisasi itu mesti bergerak kemana, tapi harus ada sebuah adjustment. Dan tentu saja semua tetap akan berangkat dari sebuah regulasi yang disusun di awal, Bu ya. Ada SOP di depan yang masih susun dan semua orang sepakat bahwa platform kita sama nih ya, everyone in the same page, tadi seperti Ibu tadi bilang ya, on the same page, kita bergerak ke arah mana, regulasinya seperti ini, tapi memang tujuan dari pemimpin di dalam organisasi itu adalah membangun relasi, mengenali kebutuhan, dan bisa memaksimalkan potensi dari anggota timnya, Bu ya. Wow, thank you tuh teman-teman. Dan saya rasa Ibu atau Bapak Oki bisa mendapat jawabannya ya, bahwa memang situasi semacam tadi itu. Kembali ke Pak Dedi, mungkin Pak Dedi ya. Ketika kita menjadi seorang leader dalam satu organisasi, sementara kita dulu tidak dibesarkan dengan sebuah cara yang membuat kita bisa melakukan hal seperti yang Ibu Evi sarankan tadi itu, bahwa menjadi pribadi yang lebih fleksibel, menjadi pribadi yang bisa punya empati, menjadi pribadi yang bisa membangun relasi yang enak. Dengan relasi yang enak itu akhirnya bahkan punya secara rutin pertemuan, harus on-site, tapi pemimpin ini mesti di-adjust juga ya. Bukan hanya mereka harus adjust dengan situasi. Nah itu gimana tuh Pak Didi? Kalau pada dasarnya mereka by nature, aslinya mereka dibesarkannya tidak membuat mereka jadi pribadi yang kayak gitu, yang hangat, yang gitu. Nah terus mereka gimana nih enaknya Pak Didi ya? Oke, terima kasih Pak Agus. Jadi memang di tradisi ketimuran kadang-kadang menunjukkan perasaan dan menyatakan kasih sayang secara terbuka itu sesuatu yang kadang-kadang rasanya asing ya dibanding dengan teman-teman atau orang lain yang di budaya Barat, misalnya yang lebih mudah bilang, oh papa mama proud of you, papa mama sayang kamu. Jadi tiap ada pengalaman-pengalaman apa itu bisa dikatakan. Walaupun demikian, tentu ada 1-2 keluarga yang memang membiasakan diri buat value-value ini untuk dikembangkan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Agus, bagaimana dengan orang-orang yang memang kadang-kadang terbentuknya polanya misalnya udah saklek kayak gitu. Nah, misalnya dengan yang saya jelaskan tadi itu kan berbicara soal skema ya. Kalau yang balik Ya, di ya. skema tadi, Betul. jadi di balik thinking, feeling, dan behavior itu ada skema. Karena mereka misalnya dibesarkan dari keluarga yang agak kaku, orang tua yang nggak menunjukkan perasaan sama sekali. Jadi value dan skema yang kebentuk, oh pokoknya kalau berelasi, ya cukup dengan relasi yang formal itu udah oke. Jadi value-value buat menunjukkan sikap-sikap yang hangat, ya nggak terlalu berani buat diekspresikan. Tapi bukan berarti mereka itu bukan orang yang care. Cuman karena berbicara masalah cara aja, Pak. Karena ada skema, mereka dibentuk dalam keluarga yang seperti itu. Berbeda misalnya dengan Gen Z barangkali ya, dengan orang tua sekarang yang lebih terbuka dan melek teknologi, lihat di budaya barat sana yang lebih isu-isu soal parenting, pola asuh itu jadi signifikan sekarang, membangun self esteem anak jadi concern dari keluarga.
Jadi membiasakan diri buat, oh papa mama kalau mau tidur kasih bed night ada cerita sebelum tidur, terus dipeluk, dicium sebelum ke sekolah, dikasih encourage, dan itu kan membangun perasaan-perasaan, oh iya dirinya ini berharga, dirinya oke. Kalau dia misalnya ketemu dengan orang, dia bisa percaya dan dia juga bisa melakukan yang sebaliknya. Atau misalnya mereka juga punya value-value bahwa oh iya kalau saya itu menunjukkan perasaan ke orang lain itu oke juga. Nah, walaupun kadang-kadang kalau nggak dikasih tahu reason bisa jadi kebablasan. Jadi kadang bisa jadi terlalu direct bilang karena di keluarga barangkali terbangun kebiasaan ya kalau mau kritik kritik aja dan nggak ada no hard feeling. Jadi ada ruang. Jadi berbicara soal kebiasaan aja Pak, bukan berbicara soal value-nya. Karena value itu selalu ada di masing-masing orang, cuman caranya kadang-kadang yang nggak terlatih buat diungkapkan. Ya, jadi karena skema tadi itu seperti Pak Edi bilang membentuk long term memory kita, Pak ya. Benar Pak. Proses Oke. belajar itu yang terjadi terus-menerus. Baik. Terima kasih Pak Dedi. Satu pertanyaan lagi buat Ibu Evi ya. Ini menarik banget Bu. Kan tadi dengan mempertimbangkan bahwa ada self develop, ada kemungkinan untuk develop Gen Z dalam profesi dan paid more ya, which is itu everybody happy dengan paid more ya Bu ya. Cuma kan masalahnya adalah karena ini pasti jadi sebuah kontradiksi karena company pasti kalau bisa eh, nggak usah bayar banyak-banyak tapi mereka bisa bekerja maksimal misalnya gitu. Dan kebalikannya si Gen Z-nya merasa bahwa salah satu bentuk apresiasi dari company adalah naik pangkat, dapat penghasilan lebih baik. Nah ini kalau untuk timbang-timbangannya gimana nih Bu Evi? Jadi pertanyaannya apa Pak? Bisa diulangi? Oke, jadi kan ini kan ada sebuah sisi kontradiksi ya. Karena di satu sisi si Gen Z dia maunya akan mendapat salary yang lebih baik dan kemudian ada peningkatan jabatan juga mungkin lebih cepat. Tapi di sisi lain company mungkin berpikir bahwa kalau aku bayar lebih ya aku minta kau bekerja lebih keras lagi misalnya gitu. Dan bahkan misalnya nggak mungkin nih dalam 6 bulan udah naik pangkat atau setahun udah dapat kenaikan jabatan misalnya. Ini kan jadi kita mesti balancingnya tuh kayak delicately. Nah itu gimana tuh Ibu dalam pengalaman Ibu di marketplace? Ya, jadi yang terpenting adalah set the right expectation at the very beginning. Oleh karena itu dalam proses recruitment atau onboarding, make sure jenjang karir itu jelas. Jelaskan kepada mereka apa sih ekspektasinya supaya kamu tuh bisa dipromosi begitu. Gen Z itu kan terpapar dengan teknologi. Buat mereka informasi itu sangat cepat untuk didapatkan. Mereka kaya akan informasi. Oleh karena itu mereka pintar dan cepat. Tapi mereka hanya kaya informasi, tidak tahu pemahaman yang benar. Nah, kita di dalam merekrut berikan pemahaman-pemahaman yang benar. Jangan biarkan mereka mempunyai interpretasi yang salah. Jadi tunjukkan dengan jelas, oh kalau kamu apa sih syarat-syarat nanti kamu dipromosi? Ya. Begitu. Bukan hanya target oriented, bukan hanya goal oriented, tapi growth oriented. Ada satu case di mana Gen Z datang nih, Bu, saya minta naik gaji. Teman saya, dia melakukan pekerjaan, saya bisa melakukan pekerjaan yang sama persis dengan dia. Kenapa dia gajinya lebih tinggi dari saya? Padahal teman dia itu sudah 5 tahun di perusahaan, sedangkan dia baru 6 bulan. Nah, Gen Z itu berpikir sangat praktis. Oh, kalau saya mengerjakan yang sama, ya saya deserve untuk dibayar yang sama, begitu kan? Tapi mereka lupa bahwa di dalam perusahaan kita tidak hanya menghargai capability ya, tetapi kita juga menghargai loyalty. Bagaimana resilience-nya. Dia tidak sadar bahwa teman dia itu sudah bertahan di perusahaan ini selama 5 tahun, sudah loyal in the ups and in the downs selama 5 tahun. Sedangkan mereka menuntut, saya sudah 6 bulan, saya mengerjakan hal yang sama, saya mau kenaikan gaji. Jadi, set the right expectation at the front. Ajarkan kepada mereka bahwa promosi itu juga
akhirnya orang-orang di perusahaan juga akan melihat, oh anak-anak ini bagus banget nih, bisa dikasih kesempatan dan kepercayaan untuk tumbuh lebih besar lagi. Sekali lagi terima kasih. Memang saya lihat ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, tapi nanti teman-teman di Gading Counseling and Empowerment Center akan menyiapkan sebuah mekanisme di mana teman-teman akan tetap bisa mendapat jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab. Sebaiknya saran saya semua menjadi teman di IG-nya, Instagram-nya Gading Counseling. Kan secara berkala mereka akan menyampaikan informasi di sana dan pada akhirnya akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Evi, Pak Dedi untuk kehadiran malam ini. Sudah sangat memberkati kita semua dengan ilmu yang dahsyat. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke hal berikutnya. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita sampaikan untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah begini, pada tahun 2022 kemarin, satu penelitian dari Gallup yang ternyata menemukan bahwa 61% karyawan itu mengutamakan well-being. Well-being ini adalah merupakan suatu hal yang integral dalam diri seseorang, baik saat dia di kantor, di rumah, atau dalam komunitas yang lainnya. Yang menarik adalah dalam database yang didapatkan dari klien-klien yang selama ini dibantu oleh Gading Counseling and Empowerment Center, sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2023, mayoritas keluhan para karyawan yang datang ke sana, isu utamanya adalah pertama emosi, kecemasan, karir, relasi, dan keluarga. Nah, untuk menjawab situasi ini, maka Gading Counseling punya satu program, namanya Employee Assistance Program. Program ini berfokus pada peningkatan well-being setiap karyawan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, relasi, dan kinerja mereka, yang pada akhirnya memberikan dampak dalam peningkatan produktivitas perusahaan. Mekanismenya apa? Ada coaching, ada counseling, dan melalui seminar-seminar seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Oke. Nah, menarik lagi, Gading Counseling and Empowerment Center ini juga akan mengadakan satu counseling skills course. Nah, ini adalah level 2. Jadi artinya siapa yang boleh hadir dalam mendaftar dalam workshop ini adalah mereka yang sudah lulus di level 1. Tempatnya terbatas, hanya antara 6 sampai 10 orang saja. Keuntungannya yang pertama, belajar counseling tingkat lanjutan bersama konselor profesional. Yang kedua, praktek langsung dengan klien Gading Counseling and Empowerment Center di bawah supervisi konselor senior untuk mendukung perkembangan Anda. Berikutnya adalah adanya dukungan tim yang otentik dengan semangat belajar yang tinggi. Lalu ada on-site workshop dengan suasana kelas yang sangat live dan memberikan pengalaman konseling profesional yang mendalam. Dan tentu saja ada pre and post session untuk memaksimalkan pembelajaran teman-teman semua yang akan bergabung dalam workshop ini. Keuntungan tambahannya, dapat menjadi associate counselor di Gading Counseling dan mendapatkan supervisi gratis senilai kurang lebih Rp1.500.000 dan menjadi member dari AKKI atau Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Investasinya berapa? 7 juta untuk satu orang, atau kalau 2 orang bergabung nilainya 12 juta. Nah, teman-teman, supaya kami semua dapat melayani teman-teman dengan lebih baik, kami mohon kesediaan untuk mengisi feedback form ini. Karena setiap masukan akan sangat berarti buat kami dan membuat kami bisa melayani teman-teman lebih baik lagi di waktu-waktu mendatang. Silahkan di-scan QR-nya. Dan yang terakhir, belum terakhir. Ada satu buku yang judulnya Giving Hope, Reaping Growth. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenal dan memahami konseling lebih dalam melalui pengalaman unik dari setiap konselor di dalam Gading Counseling dengan klien-klien mereka dari berbagai jenjang usia, latar belakang, dan jenis permasalahan. Nah, kalau teman-teman tergerak untuk membeli buku ini, selain mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai konseling seperti apa yang ada dalam dilayani di Gading Counseling, teman-teman juga mendukung pelayanan Gading Counseling untuk marketplace. Dan yang terakhir, apabila teman-teman ingin berpartisipasi mendukung kegiatan Gading Counseling dan Empowerment Center dalam bentuk donasi, maka teman-teman dapat scan QR di layar teman-teman ini, atau juga bisa
mentransfernya melalui BCA di nomor rekening 748 063 8802 atas nama Yayasan Konseling Harapan Indonesia. Setiap transfer sebaiknya ditambahkan kode unik 1. Misalnya teman-teman mau donasi 100.000, maka angkanya menjadi 1000001. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi teman-teman semua dalam seminar malam hari ini. Khususnya kami juga berterima kasih untuk Pak Dedi dan Ibu Evi yang sudah menjadi narasumber dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi hal-hal yang luar biasa yang bisa mencerahkan kita semua dalam setiap peserta dalam acara malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, dan biarlah apa yang menjadi materi yang bagus ini akan menjadi bekal kita untuk masuk ke dalam dunia marketplace yang lebih baik lagi, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang akan punya dampak untuk lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, sampai ketemu dalam seminar Gading Konseling bulan depan.